Dulu dicibir, kini Vietnam mengakui naturalisasi timnas Indonesia sukses besar. Dan timnas Indonesia versus Irak, kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain lokal masih bisa bersaing kok di tengah meroketnya para blaster. Ya, menanti Kelvin Verdong dan Jens Reven disumpah WNI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bocorkan jadwalnya. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Sementara itu, fenomena naturalisasi timnas Indonesia yang dulunya banyak dicibir, kini berbalik diakui oleh publik Vietnam, berbuah kesuksesan besar hingga diikuti negara lain. Publik Vietnam kini hanya bisa mengakui kesuksesan yang dicapai timnas Indonesia lewat program naturalisasi yang dulu pernah mereka remehkan. Pengakuan ini dilontarkan setelah melihat penampilan impresif timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 di Qatar pada beberapa waktu yang lalu. Di ajang ini, skuad Garuda berhasil mencapai babak semifinal dan berakhir sebagai peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Memang belum bisa menyamai Vietnam pada edisi 2018 di mana The Golden Stars muda berhasil keluar sebagai runner-up turnamen. Tapi tidak bisa dipungkiri, debut Indonesia di Piala Asia U23 membuat banyak kontestan terhenyak lewat kesuksesan mengalahkan tim-tim besar. Mulai dari Australia, Yordania sampai Korea Selatan, sorotan pun tertuju pada program naturalisasi timnas Indonesia. Dan memang di Piala Asia U23 kemarin, skuad Garuda Muda diperkuat 4 pemain keturunan yang sebelumnya dinaturalisasi oleh PSSI. Di antaranya adalah Ade Rafael, Nathan Choaon, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Materi pemain ini benar-benar membuat Vietnam terpesona. Belum lagi kenyataan pahit yang ditelan timnas Vietnam dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 kali mereka dikalahkan oleh timnas Indonesia. Kalah 0-1 di Gelora Bung Karno dan terbantai di kandang sendiri dengan skor cukup telak yaitu 0-3. Vietnam dibuat tidak berdaya oleh para pemain keturunan Indonesia. Kenyataan yang membuat publik Vietnam lewat media lokalnya tak bisa mengelak dan mengakui kesuksesan besar timnas Indonesia, salah satunya berkat naturalisasi. Ya, memang tak bisa dipungkiri, kesuksesan besar sepak bola Indonesia belakangan ini salah satunya berkat faktor naturalisasi. Tulis detau247.vm. Fakta ini membuat banyak tim di Asia Tenggara ingin melakukan hal yang sama, yakni merencanakan talenta keturunan di Eropa, ujar mereka. Nah, Filipina menjadi negara yang saat ini tengah gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan, meski memang bukan kali pertama. Tom Saintfiet, selaku pelatih timnas Filipina, tengah sibuk mendatangi satu persatu pemain keturunan di Eropa yang dipersiapkan untuk melawan Indonesia. Filipina bakal melawat ke Jakarta pada 11 Juni nanti untuk menjalani lanjutan fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 7 poin. Skuad Garuda hanya perlu memastikan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Bisa itu saat melawan Irak ataupun Filipina nanti. Sementara Filipina sendiri duduk di dasar klasemen mengoleksi 1 poin hasil imbang melawan Indonesia di Manila. Strategi pemain naturalisasi diharapkan mampu memberikan perbedaan terhadap permainan Filipina yang berharap bisa menang atas Indonesia. Selain itu tentunya strategi ini juga dipersiapkan untuk bermain di Piala AFF atau turnamen yang kini bernama Asian Cup. Asian Cup 2024 dijadwalkan akan berlangsung mulai 23 November sampai 21 Desember 2024 nanti. Ya, timnas Indonesia sendiri siap memberikan perlawanan Spartan kala menjamu Irak nanti dalam lanjutan babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni nanti. Pentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia yang ditukangi oleh pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong bertekad melanjutkan tren positif. Usai timnas Indonesia U23 menorehkan sejarah karena mampu lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar beberapa waktu yang lalu. Adapun Indonesia dan Irak sendiri berada di grup F bersama 2 negara lain. Kalau bisa mengalahkan Irak, maka Indonesia dipastikan melangkah ke babak ketiga kualifikasi dengan 10 poin. Ya, meski berat, peluang menang tentunya masih terbuka lebar ya. Semoga ada faktor keberuntungan untuk timnas Indonesia, kata Kesit B. Handoyo, seorang pengamat sepak bola nasional. Menjamu Irak, Shin Tae-yong pastinya sudah menyiapkan strategi jitu, termasuk memainkan pemain-pemain terbaiknya. Khusus pemain lokal, beberapa di antaranya akan menjadi andalan. Nama pertama adalah Asnawi Mangku Alam. Jam terbangnya kan selama bermain bersama klub luar negeri ini kan membuat Asnawi Mangku Alam terlihat matang ya dibandingkan dengan pemain lokal lainnya, kata Kesit. Dalam duel-duel sebelumnya, back berusia 24 tahun yang pernah memperkuat 2 klub Korea Selatan
Ansan Greeners dan Jeonnam Dragons kerap mendapatkan kepercayaan sebagai kapten timnas Indonesia. Selain Asnawi, pemain lokal yang bisa menjadi andalan melawan Irak adalah penjaga gawang Hernando Ari. Menurut Kesit, penampilan selama Piala Asia U23 di Qatar kemarin sungguh menakjubkan. Bisa dibilang Hernando masih layak untuk diberi kepercayaan menjadi pilihan pertama di bawah Mister. Nama lain yang juga layak disebut adalah Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, serta Rizky Ridho. Seperti halnya Hernando Ari, ketiga pemain tadi tampil cemerlang di Piala Asia U23 2024. Aksi mereka bahkan mendapatkan apresiasi dari legenda Italia yang kini menukangi timnas Arab Saudi, Roberto Mancini. Ya, usai melawan Irak, beberapa hari berselang giliran Filipina yang akan menjadi tamu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di atas kertas, Asnawi, Mangku Alam, dan kawan-kawan memang masih lebih dijagokan guna memenangkan duel. Selain mendapatkan dukungan penuh dari ribuan fans setia, Indonesia juga memetik hasil positif ketika bertandang ke Filipina dengan menahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1. Ya, menanti Kelvin Verdong dan Jens Reven disumpah WNI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bocorkan jadwalnya. Dulu dicibir, kini Vietnam mengakui naturalisasi timnas Indonesia sukses besar. Dan timnas Indonesia versus Irak, kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain lokal masih bisa bersaing kok di tengah meroketnya para blasteran. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Kok aku seperti mau pilek? Aku tak mengajarmu saat kau pergi. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pastikan 2 tambahan pemain keturunan untuk timnas Indonesia, yaitu Kelvin Verdong dan Jens Reven yang akan disumpah menjadi WNI. Keyakinan Erick mewakili PSSI, 2 pemain keturunannya yaitu Kelvin Verdong dan Jens Reven yang akan disumpah menjadi WNI yang menjadi amunisi timnas Indonesia untuk menjadi perhatian masyarakat tanah air. Selain itu, jadwal 2 pemain keturunan yaitu Kelvin dan Jens yang akan disumpah menjadi WNI sangat ditunggu pecinta sepak bola untuk siap memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya ada kiper FC Dallas Martin Paes yang sudah resmi menjadi WNI. Paes memang sudah disumpah menjadi WNI sejak Selasa tanggal 30 April kemarin. Bahkan diprediksi Kelvin dan Jens jika proses naturalisasi selesai, mereka akan siap tampil bersama timnas Indonesia saat berjumpa dengan Irak pada kualifikasi Piala Dunia di awal Juni nanti. Martin Paes sudah disumpah ya. Kalau Kelvin dan Jens mesti angkat sumpah lagi. Ya, tunggu mudah-mudahan minggu ketiga bulan Mei, kata Erick. Dengan pernyataan Erick Thohir bahwa diperkirakan Kelvin dan Jens yang akan disumpah menjadi WNI pada minggu ketiga bulan Mei. Tentunya harapan masyarakat Indonesia, Kelvin Verdong dan Jens Reven selesai pada minggu ketiga bulan Mei agar bisa bermain bersama timnas Indonesia untuk melawan Irak pada Juni mendatang. Perlu diketahui Kelvin Verdong termasuk grade A, merupakan pemain inti di Indy Nijmegen, klub papan atas Liga Belanda sebagai bek kiri. Sementara Jens Reven juga produktif bermain bersama FC Dordrecht U21 yang berhasil mengemas 2 gol dari 10 pertandingan pada musim ini. Maka dengan usia yang masih sangat muda, 18 tahun, Reven menjadi pemain masa depan timnas Indonesia. Dan itulah informasi 2 tambahan pemain keturunan untuk timnas Indonesia, yaitu Kelvin Verdong dan Jens Reven yang akan disumpah menjadi WNI.